Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muhtasimin allazi ja'alul Qur'ana idin fa wa rabbaka lanaslahum ajmain. Sadaqallahu azim. Tama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua dan kita bisa hadir dalam suasana ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap serta kita. Sebagaimana yang datang pertanyaan dari Bapak Hermanto, Ustaz, saya pernah membaca suatu kitab Syahwahidut Tanzil oleh Al-Hakim. Kitab itu mengatakan tentang tafsir ayat surah As-Saffat ayat 130 yang bunyinya salamun ala Ilyasin, sejahteralah kepada Al-Yasin. Tapi ayat di sini ia mengatakan bahwa mengatakan pada ayat ini khususkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarga Yasin katanya. Dan begitu juga ia menerangkan bahwa ayat ini adalah termasuklah Ali bin Abu Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain. Bagaimana kalau menurut Ustaz tentang penafsiran ayat surah As-Saffat ayat 130 ini? Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Hermanto meminta saya menjelaskan tafsir dari surat Al-Saffat atau surat ke-37 ayat 130. Ya, akan saya jawab. Begini Pak ya. Memang kalau kita membahas masalah Yasin, Yasin itu salah satu nama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad itu banyak. Ada namanya Yasin, ada namanya Muhtar, ada yang Muzammil, ada Mudasir, ada Ahmad. Banyak lagi nama-nama Nabi Muhammad. Dan berikutnya Yasin. Yasin ini salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah membaca katanya Syahwahidut Tanzil oleh Hakim mengatakan bahwa ayat ini yang dimaksudkan Yasin di sini adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mau menjelaskan, minta dijelaskan oleh saya. Baiklah, saya akan jelaskan. Saya bukan tidak menyangkal apa yang antum baca di kitab Syahwahidul Tanzil itu. Saya tidak membantah, ya, tidak membantah sama sekali. Saya itu bolehkan saya akan akan ditabayun dulu ya. Saya akan tabayun dulu tentang ayat itu. Apakah benar untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya akan tabayun dulu. Kenapa demikian? Kalau kita secara jujur, saya jujur, saya tidak berpihak siapa. Secara jujur, kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada keluarga Yasin, tidak begitu cetak ayatnya. Ya, ayat cetaknya begini, salamun ala Ilyasin. Itu namanya khabar mufrad kalau dalam bahasa Arab sendiri. Kalau seandainya ditujukan pada keluarga Nabi Muhammad, ayat cetak ayatnya harus begini, salamun ala Al-Yasin. Ya, sejahteralah pada keluarga Yasin. Itu keluarga Nabi Muhammad. Tapi ini Ilyasin. Kalau kabar mufrad ini berarti mengatakan sejahteralah kepada Ilyas, pada Nabi Ilyas. Kalau berdasarkan cetakan ayat. Kita harus tahu untuk berbahasa Arab itu, kita harus tahu grammar Arab itu. Ya, tulisannya tak seperti ini. Salamun ala Ilyasin
itu kabarnya mufrad namanya. Sejahtera kepada Yasin. Kalau yang salamun ala ali Yasin itu namanya kabar mudhof ilaih, kalimatnya bersandar. Sejahteralah kepada keluarga Yasin. Keluarga Yasin itu ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya memang saya akan apa dulu tabayunkan tentang ini bagaimana apanya. Sebab ini baris kalimat itu kita harus tahu. Kita harus belajar juga kaidah ilmu nahwu. Jadi selama ini orang tak tahu. Kata yang tahu orang nanya seperti tajwid, makhraj itu tahu dia. Ini kaidah ilmu nahwu. Ya, cara menulisnya harus tahu benar itu. Kalau tulisnya salamun ala Ilyasin itu berdasarkan bunyi ayat dalam Al-Quran itu berarti sejahtera kepada Ilyas. Ilyas itu Nabi Ilyas. Tapi kalau seandainya sejahtera kepada keluarga Nabi Muhammad, dia tulisannya salamun ala Ali Yasin. Ali. Jadi sejahtera kepada keluarga Muhammad. Itu nama kabar mudhof ilaih namanya. Kepada keluarga Nabi. Bersandar kalimatnya ya. Tapi kalau ini mufrad betul, salamun Ilyasin. Sejahteralah kepada Ilyas. Kalau Ilyas Nabi Ilyas. Begitu maksudnya. Jadi saya akan belum bisa menyalahkan dari apa yang di kitab Syahwahidul Tanzil ini. Perlu juga saya sebagai renungan atau sebagai mentadaburkan ayat itu. Untuk sementara ini saya akan tabayun dulu ya. Saya tabayun dulu karena cetak kalimatnya ini ya. Cetak kalimat itu agak berbeda. Saya jelaskan sekali lagi. Kalau dia mengatakan ini keluarga Nabi Muhammad, keluarga Yasin, dia akan tulis salamun ala Ali Yasin. Itu tulisannya. Salamun ala Ali Yasin. Tapi di sini tidak salamun ala Ilyasin. Berarti sejahtera kepada Yasin. Berarti keluarga Ilyas. Begitu maksudnya ya. Berarti kalau di sini sejahteralah kepada Ilyas. Ilyas itu Nabi Ilyas juga. Itu ya. Untuk selanjutnya nanti Pak Irmanto ini saya tabayun dulu ya. Tapi kalau penjelasan saya demikian ya. Sebab saya tidak bisa lagi dulu, tak bisa main pakai terima aja. Saya seleksi dulu. Apakah benar walaupun datang dari siapapun. Saya seleksi dulu. Memang itu perintah Nabi, walaupun datangnya dari orang yang menurut kamu orangnya baik menurut kamu harus seleksi dulu. Sesuailah dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai, jangan diterima. Walaupun datangnya dari orang yang baik. Jadi walaupun datang dari orang yang kamu anggap tidak baik, tapi cocok dengan Al-Quran, dengan perjalanan sunnah dia, terima kata Nabi. Jadi saya terima dulu ya. Saya mengatakan masih berprinsip salamun Ilyasin itu sejahtera kepada keluarga, sejahtera kepada Ilyas. Tapi kalau dia bertulis salamun ala Ali Yasin, baru itu keluarga Nabi Muhammad. Itu harus tahu. Itu tentang baris membaris, itu harus kita tahu ya. Itu kaidah ilmu nahwu. Harus kita bisa. Kalau kita bisa ilmu nahwu, bisa ilmu saraf, balaghah, mantik, bayan itu bisalah kita untuk agak memahami ayat-ayat itu tersebut. Ditambah lagi kita akan memahami tentang ada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ya, saya cukup sampai sini saja ya untuk Bapak Irmanto. Mudah-mudahan Bapak Irmanto akan ada penjelasan saya nanti ya. Saya masalah ayat ini saya tabayun dulu ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.